Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait trigliserida. Jadi sebelumnya saya mengambil jurnal dari yang berjudul Hubungan kadar trigliserida dengan kadar glukosa pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Krakatau Medica. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu trigliserida. Jadi trigliserida terbentuk dari makanan dan dari lemak alami. Trigliserida terdiri dari gliserol dengan 3 molekul asam lemak. Trigliserida disintesis dari gliserol 3-fosfat dan asil KOA. Pada jaringan adiposa, enzim gliserol kinase tidak dapat digunakan, sehingga gliserol tidak dapat menghasilkan gliserol 3-fosfat, sehingga harus dipasok oleh glukosa melalui proses glikolisis. Trigliserida akan dihidrolisis oleh lipase menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Gliserol yang terbentuk tidak dapat digunakan sehingga masuk ke aliran darah dan diserap serta digunakan dalam jaringan. Asam lemak bebas yang terbentuk sebelumnya dapat diubah menjadi asil KOA dengan bantuan asil KOA sintetase di jaringan adiposa. Asil KOA ini nantinya bisa direesterifikasi lagi dengan gliserol 3-fosfat sehingga menghasilkan trigliserida. Sintesis utama trigliserida adalah hati dan jaringan adipose melalui jalur gliserol fosfat dalam plasma terkandung VLDL. Selanjutnya, saya akan mengambil buku yang berjudul Panduan Lengkap Stroke. Di sini saya akan menjelaskan terkait trigliserida juga. Jadi trigliserida adalah ester dari trihidrik alkohol gliserol dengan 3 asam lemak rantai panjang. Trigliserida disintesis di hati dan juga terdapat dalam makanan. Trigliserida juga diduga merupakan penentu utama dari esterifikasi kolesterol atau transfer kolesterol dan remodeling HDL dalam plasma manusia. Triasil gliserol atau trigliserida merupakan ester dari alkohol gliserol dengan asam lemak. Proporsi molekul trigliserol yang mengandung residu asam lemak yang sama pada ketiga posisi ester pada lemak alami sangatlah kecil. Lalu, trigliserida adalah salah satu bentuk lemak yang diserap oleh usus setelah mengalami hidrolisis. Trigliserida kemudian masuk ke dalam plasma dalam 2 bentuk, yaitu sebagai klomikron berasal dari penyerapan usus setelah makan lemak dan sebagai VLDL atau very low density lipoprotein yang dibentuk oleh hepar dengan bantuan insulin. Trigliserida ini di dalam jaringan di luar hepar atau pembuluh darah, otot, jaringan lemak dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase. Sisa hidrolisis kemudian oleh hepar dimetabolisasikan menjadi LDL. Kolesterol yang terdapat pada LDL ini kemudian ditangkap oleh suatu reseptor khusus di jaringan perifer itu, sehingga LDL sering disebut sebagai kolesterol jahat. Kelebihan kolesterol dalam jaringan perifer akan diangkut oleh HDL atau high density lipoprotein ke hepar untuk kemudian dikeluarkan melalui saluran empedu sebagai lemak empedu, sehingga sering disebut sebagai kolesterol baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan struktur kimia trigliserida. Jadi perlu diketahui bahwa rumus kimia trigliserida adalah CH2COOR, CHCOOR, CH2COOR, di mana ketiga R ini masing-masing adalah sebuah rantai alkil yang panjang. Panjang rantai asam lemak pada trigliserida yang terdapat secara alami dapat bervariasi. Namun panjang yang paling umum adalah 16, 18, atau 20 atom karbon. Asam lemak alami yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan biasanya terdiri dari jumlah atom karbon yang genap, disebabkan cara asam lemak dibiosintesis dari asetil-CoA. Pada sel, trigliserida dapat melalui membran sel dengan bebas, tidak seperti molekul lainnya, karena karakteristiknya nonpolar sehingga tidak bereaksi dengan lapisan ganda fosfolipid pada membran. Di sini ada gambar dari struktur kimia dari trigliserida. Yang kanan yaitu 1,2 dihexadecanoil 3,9Z odedesenyl gliserol. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan hubungan trigliserida pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Jadi hasil penelitian pada jurnal yang berjudul Hubungan kadar trigliserida dengan kadar glukosa pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Krakatau Medica.
Jadi di sini disebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa 40,7% penderita diabetes mellitus berjenis kelamin perempuan mengalami peningkatan kadar trigliserida dikarenakan wanita cenderung lebih berisiko terkena penyakit degeneratif ini. Karena wanita secara fisik lebih rentan terhadap peningkatan indeks massa tubuh yang menyebabkan akumulasi lemak yang menyebabkan penurunan sensitivitas terhadap kerja insulin. Sindrom siklus bulanan atau premenstrual syndrome dan pasca menopause pada wanita membuat proses distribusi lemak dalam tubuh mudah menumpuk karena proses hormonal, sehingga wanita berisiko terkena diabetes mellitus. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa 71,9% penderita diabetes mellitus dengan kadar trigliserida tinggi memiliki nilai IMT lebih dari 27 atau obesitas. Nilai IMT berpengaruh terhadap peningkatan kadar trigliserida pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dikarenakan timbunan lemak yang berlebihan di dalam tubuh penderita berat badan berlebih atau obesitas dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah asam lemak bebas yang dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase endotelium. Peningkatan ini memicu produksi oksidan yang berefek negatif terhadap retikulum endoplasma dan mitokondria. Free fatty acid atau FFA yang dilepaskan karena adanya penimbunan lemak yang berlebihan juga menghambat terjadinya lipogenesis sehingga menghambat clearance serum triacylglycerol dan mengakibatkan peningkatan kadar trigliserida darah. Peningkatan trigliserida atau hipertrigliseridemia merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner, stroke, dan juga cenderung menyebabkan gangguan tekanan darah dan risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2.